Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian hari ini dengan sama-sama baca al-basmalah. Masuk pada pembahasan sunnah fitrah. Sunnah fitrah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagi para nabi dan rasul, yaitu sunnah fitrah. Sunnah yang berkaitan dengan fitrah manusia. Wa amarna bil iqtida'i bihim fiha. Dan kita juga diperintahkan untuk mengikuti sunnah fitrah ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Wa ja'alaha min qabili sya'air allati yakthuru wuqu'aha liyu'rafa biha atba'uhu. Dan dijadikan hal ini syariat yang harus diikuti oleh para pengikut para nabi dan rasul tersebut. Dan kita ketika mengamalkan inilah yang menjadi salah satu pembeda kita dengan orang-orang di luar Islam. Ketika kita mengamalkan sunnah fitrah ini, maka inilah salah satu yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang ada di luar Islam. Dan hal-hal ini sebagaimana yang tadi kita sampaikan dinamakan dengan sunnah fitrah. Sunnah fitrah tersebut diantaranya adalah yang pertama al-khitan, yaitu khitan. Khitan ini adalah memotong bagian kulit yang menutupi kepala kemaluan bagi laki-laki agar tidak berkumpul di dalamnya kotoran. Waliyatamakkana min istibra'i minal baul, dan juga agar baik atau bersih dalam buang air kecil. Wali alla tanqusa ladzatal jima'. Begitu juga hal ini dilakukan agar seseorang lebih baik dalam menggauli istrinya. Ini untuk laki-laki. Sunnat atau khitan untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan, fayaqta'ul juz'ul a'la minal farji binisbatilah wa huwa sunnah qadimah, yaitu dipotong bagian sedikit kecil yang ada di ujung bagian kemaluan perempuan, dan ini sunnah sudah berjalan lama. Walau sebagian mantri atau dokter itu sekedar membersihkan bagian kemaluan perempuan sebagai tanda dia dikhitan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhtutina Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama adat alaihi 80 sana. Nabi Ibrahim alaihi salam itu dikhitan di umur 80 tahun. Waqtutina bil qudum, dan dikhitan dengan alat yang tajam, gitu ya. Dikhitan dengan alat yang tajam.
Hadis riwayat Bukhari. Dan jumhur ulama mewajibkan sunnah ini, ya, mewajibkan sunnah ini untuk dilakukan. Terkhusus dilakukan di hari ketujuh, baik laki-laki ataupun perempuan. Berkata Imam Syaukani rahimahullah bahwa walau ada pendapat seperti itu, tetapi tidak ada ketentuan waktu yang ditentukan untuk khitan. Sebenarnya lebih cepat lebih baik. Kan kalau fenomena kita sekarang itu seakan-akan umur itu menjadi tolak ukur. Kalau belum SD belum boleh di sunnah. Padahal kalau lebih cepat lebih baik. Dan kita pernah mendengar beberapa kisah anak-anak itu dikhitan dalam kandungan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah memendekkan kumis dan mencabut bulu ketiak. Ini adalah sunnah yang ketika diamalkan oleh seorang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga bagian daripada sunnah yang penting untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Lalu selanjutnya adalah menggunting kuku, menggunting kumis, atau memendekkannya. Ya. Saya ulangin, menggunting kuku, menggunting kumis atau memendekkannya. Dan semua ini ada dalam hadis atau riwayat yang sahih, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin." Berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Waffarul lahya wa ahfu syawari. Biarkan jenggot tumbuh, ya, biarkan jenggot tumbuh, dan guntinglah kumis. Jangan kebalikannya, Bapak Ibu. Ya, jangan kebalikannya. Sampai di Indonesia ini kebanyakan namanya Pak Jeng. Kalau Pak Kumis, ya, Pak Kumis. Kalau Pak Jenggot jarang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 fitrah yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah yang pertama al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Yang kedua al-khitan, sunat. Kalau kita bilang sunat, ya, bukan sunnah tapi sunat. Yang ketiga waqasus syarib, memotong kumis atau memendekkannya. Wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Kalau sakit, ya setidaknya dicukur, ya. Yang kelima adalah wa taqlimul adhafir, menggunting kuku. Hadis riwayat jamaah. Disampaikan di sini bahwa jangan ada di antara kita yang menganggap sepele sunnah-sunnah tersebut. Fa innal maqsuda anna alla yatul syarib hatta yata'allaqu bihi at-ta'am wasyarab wa la yastami'u fihi al-awsakh. Ya. Contohnya saja, kita dilarang untuk menyepelekan, menggunting
kumis, ya, agar ketika kita makan nggak nyangkut makanan di situ, ya. Atau ketika minum, bapak-bapak minum kopi dikira masih hitam bulunya, ternyata hitam karena ampas kopi gitu ya. Nah, agar tidak terkumpul di sana kotoran. Dari Zaid bin Abi Arqam radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Barang siapa yang membiarkan kumisnya bukan bagian dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai dan telah disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Wa yustahabbul istihdadu wa natful ibti wa taqlimul adhafir wa qas syarib aw ijfa'uhu kullu usbu'in istikmalan lin nadhafah wastaruhan lin nafsi. Dan diutamakan untuk mencukur bulu kemaluan, mencukur ketiak atau mencap bulu ketiak, menggunting kuku, memotong kumis, atau memendekkannya setiap minggu, setiap pekan kita bilang, atau setiap Jumat. Ya, Jumat pagi kah atau Jumat malam? Atau Kamis menjelang malam. Untuk menyempurnakan daripada sunnah-sunnah mingguan itu, dan agar lebih terlihat bersih serta menenangkan jiwa. Fa inna baqa'a ba'di syu'uri fil jismi yuladu fiha dhiqan wa ka'abah. Karena membiarkan bulu-bulu tersebut di tubuh kita akan melahirkan ketidaknyamanan, ya, dan juga kerisihan. Wa qad rakhasataka hadhihi asya' ila al-arba'in, dan ada keringanan untuk membiarkan 5 sunnah itu dibiarkan, ya, tidak diapa-apain sampai 40 hari saja. Wala uzra li tarkihi ba'da dzalik, dan tidak ada uzur yang dibenarkan membiarkannya setelah 40 hari. Sebagaimana hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, wa qatalana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qasyari wa taqlim al-adhafir wa nafs al-ibti wa khalq al-'ana alla yatruka akthar min 40 lailatan. Bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan kami waktu untuk menggunting kumis, menggunting kuku, mencukur bulu ketiak atau mencabutnya, serta mencukur bulu kemaluan, yaitu tidak boleh dibiarkan melebihi dari 40 hari. Ya. Hadis melebihi 40 malam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan selain mereka berdua. Selanjutnya masih membicarakan sunnah fitrah, yaitu i'fa'ul lihya wa tarkuha hatta takthur, yaitu membiarkan janggut, ya, dan menjaganya sampai banyak, ya, sampai banyak janggutnya. Karena janggut itu menjadi bagian simbol, ya, simbol kegagahan. Mazharul waqar, simbol kegagahan. Fala tuqassir taqsiran yakunu qariban minal halqi wala tatruk hatta tahhash. Maka jangan sampai dipendekkan sampai sejajar dengan bagian tenggorokan kita di sini, bagian atas ini. Begitu juga jangan dibiarkan sampai terlalu ke bawah sehingga tidak terlihat waqar, ya, tidak terlihat gagah.
Bal yuhsinu tawassuta fa innahu fi kulli syai'in hasanun. Dan hendaklah dia menakar, ya, menakar kayaknya janggut saya ini kalau segini lebih keren, gitu ya, lebih bagus. Nah, sehingga dia mempertahankan parasnya yang baik. Summa innaha min tamamir rujulah, dan janggut itu juga kalau dijaga dengan baik menjadi kesempurnaan kelelaki-lakian. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak ini janggutnya itu jangan dibiarkan dia kering enggak dikasih minyak gitu. Ya. Kasih minyak dia. Dirapikan. Kalau dia berserak kemana-mana, ambil sisir janggutnya. Nah, kita membicarakan sunnah fitrah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin. Ya, berbedalah dari orang musyrik. Wa farul lahya, hendaklah kalian membiarkan janggut. Wa ahaffu syawarib, dan merapikan kumis-kumis kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Bukhari ada tambahan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu idza hajja, jika melaksanakan haji, aw i'tamar atau umrah, qabada 'ala lihiyatihi fama faddala akhadahu. Dia menahan janggutnya dan tidak tidak memotongnya sedikit. Ya, ini karena perjalanan juga lama. Ini yang keenam. Yang ketujuh adalah memelihara rambut. Ya, memelihara rambut. Ikramus sya'ri, memelihara rambut. Idza wafura wa taraka bi an yudhina wa yasr, yaitu hendaklah seorang membiarkan rambutnya panjang, ya, dan juga meliharanya sehingga terlihat lebih baik. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, hendaklah dia yukrim. Yukrim itu sebenarnya bahasanya memuliakannya, Pak. Ya, kalau kita ambil bahasa leteleknya, artinya memuliakan. Kira-kira kalau ada sesuatu yang kita muliakan, kita apain? Dirawat, dijaga agar tidak kotor. Ya, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jangan perempuan kena pakai jilbab, nggak diurus rambutnya, gitu ya, nggak diurus rambutnya, begitu bau ya, pakai jilbab lembab sampai rumah bau, nggak diurus, suaminya nggak mau dekat, kan bahaya itu. Ya, makanya itu ada sampo untuk orang yang pakai jilbab, sampai digunakan sampo untuk orang yang pakai jilbab itu. Nah, yang mau saya tekankan, di sini adalah memelihara rambut tadi. Nah, maka bahasa falyukrimhu, hendaklah dia jaga dengan baik rambutnya. Ini laki-laki ataupun perempuan. Jangan sebelum menikah gantengnya bukan main. Ya. Sebelum menikah, wah, pokoknya perawatan rambutnya keren dah. Setelah menikah, udah karena merasa laku, nggak mau lagi jaga rambutnya, nggak bener ini. Bapak-bapak juga perasaan juga, gitu ya. Tolong ibu-ibu dikasih jatah untuk berhias. Rambutnya jangan dibiarin kumuh-kumuh begitu. Kalau saya bilang gitu, sepakat Ustaz katanya. Berarti harus ada dana tambahan itu. Hadis riwayat Abu Daud dari Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa datang seorang laki-laki kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tha'irur ra'si wal lihyati, fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ya, ada seorang laki-laki datang kepada baginda SAW yang rambutnya kumal, ya, rambutnya berserakan dan janggutnya nggak terurus. Lalu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya isyarat, ya, ka'annahu ya'muru bi islahi sya'ri wa lihyati. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dia isyarat yang kata para sahabat isyaratnya itu seakan-akan memberitahukan agar dia memperbaiki parasnya, memperbaiki rambutnya, juga merapikan janggut. Fa fa'ala tsumma raja'a. Maka orang tadi melakukan hal tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kembali kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda kepadanya, "Alaisa hadza khaira?" Bukankah begini lebih baik, kata Rasulullah? Ya. Min an ya'ti ahadukum sa'ir ra'si ka'annahu syaitan. Ya. Bukankah begini lebih baik daripada seorang yang membiarkan rambutnya kumal, ya, tidak terurus, seakan-akan dia seperti syaitan. Ya, hati-hati. Sebenarnya nggak harus karena itu dia setan, tetapi sebenarnya mengisyaratkan bahwa orang yang tidak merawat rambutnya berarti dia tidak bersih. Ya, dia tidak menjaga kebersihan. Yang suka kotor-kotor siapa itu? Ya setan. Ya setan. Makanya nggak boleh ada orang Islam yang menyepelekan masalah paras ini. Kalau kita ambil hadisnya ini, tidak boleh ada orang Islam yang menyepelekan masalah paras. Oleh karena itu ada pembahasan spesifik tentang pendidikan paras tubuh. Ya. Jangan karena kita mau kerja dulu baru cantik. Ya. Mau kondangan baru Masya Allah. Pokoknya kalau kondangan itu 4 tempat, ibu-ibu itu sudah siap 4 baju dan 4 hiasan. Bapak-bapak 4 tempat, 1 bajunya sekali mandi aja dah. Ya, tapi ini saya bukan mau menyepelekan bapak-bapak, saya cuma mau mengkritik ibu-ibu, ya. Kok bisa kondangan bagus-bagus di rumah, istri suami pulang? Ya, bukan menghilangkan rasa letih, malah nambah mumet. Nambah mumet. Ya Bu ya, tolong perhatian ya Bu ya. Ini suami-suami ini hebat nih Bu. Dari pagi sampai sore kerja demi siapa? Dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Annahu kana lahu jummatun dakhmah." Fasala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya si Abi Qatadah ini punya rambutnya agak besar. Kan ada tipe rambut itu besar seperti itu. Jummah dakhmah. Ya, rambutnya kembang begitu. Lalu baginda SAW bertanya, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memintanya untuk memperbaiki rambutnya. Wa an yatarajjala kulla yaumin, dan hendaklah dia berjalan setiap hari. Artinya bisa jadi ini Abi Qatadah ini punya problem susah olahraga. Ya, susah olahraga. Jadi diperintah olahraga dan untuk memperbaiki rambutnya juga. Hadis riwayat Nasai dan dalam riwayat Malik dalam kitab Muwatta dengan lafaz qultu ya Rasulullah, Abi Qatadah mengatakan, wahai Rasulullah, innali jummatun, sungguhnya aku punya rambut yang gede begini. Arjuluha, apakah aku bisa meluruskannya? Qala na'am. Rasulullah mengatakan, ya.
wa akrimha. Jadi kalau rambutnya besar begitu atau rambutnya terlalu melengkung-melengkung, ya bisa diluruskan tiap hari. Ya, artinya direfleksi biar rambutnya lurus. Fakana Abu Qatadah rubbama dahanaha fil yaumi marrataini min ajli qauli sallallahu alaihi wasallam wa akrim. Dan Imam Malik mengatakan bahwa bisa jadi Abu Qatadah mengurusi rambutnya 2 kali sehari, ya, karena sabda baginda sallallahu alaihi wasallam wa akrimha, ya, dan muliakan rambutmu atau uruslah rambutmu. Wa halqus sya'ri ra'si, adapun menggunting rambut mubahun, ya, boleh. Wa kadzalika tawfiruhu liman yukrimuhu, begitu juga membiarkannya panjang juga boleh bagi mereka yang mengurus rambutnya dengan baik. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihlaku kullahu au zaru kullahu." Ya. Cara memangkas rambut itu adalah potong semuanya atau biarkan semuanya. Potong semuanya atau biarkan semuanya. Hadis dari Ahmad dan Muslim, Abu Dawud serta An-Nasai. Adapun memotong sebagian rambut serta meninggalkan sebagian lainnya, hukumnya adalah makruh. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang al-qaz'u. Faqila li Nafi', dikatakan kepada An-Nafi', "Abadu al-qaz'u?" Dia mengatakan bahwa al-qaz'u itu adalah memotong sebagian rambut anak-anak dan meninggalkan sebagiannya. Kan kita sering itu ya, supaya anak kelihatan lucu, di sini dipotong, sini dipotong, tengah dibiarkan. Ih, lucunya anakku. Ya, enggak boleh. Makanya kaidah sebenarnya adalah memotong semuanya. Artinya memotong semua ini, ya, rambut itu misalnya 1 cm semua, 1 cm ke belakang, 2 cm semua, 2 cm ke belakang. Tetapi kalau seandainya kita bisa mengikromnya, memuliakannya dengan memangkas sebagian agar terlihat lebih indah, ya, maka itu dibolehkan. Kenapa? Mempertahankan kerapian diri kita. Tetapi yang larangan di sini, yang dimaksud daripada makruh ini adalah sengaja menghabiskan sebagian di sini dan meninggalkan sebagian di sini. Ini yang dilarang dalam agama kita. Nah, ini yang ke-7. Yang ke-8, tarkus syaib wa ibqa'uhu sawa'un kana fil lihyah am fir ra'si, meninggalkan atau membiarkan uban, ada di janggut ataupun di kepala, tidak boleh dicabut, ya, tidak boleh dicabut. Dan laki-laki serta perempuan dalam hukum ini sama, tidak ada bedanya. Ya, Bunda? Kalau rambut ubahnya dicat merah. Iya. Yang saya paham dicat merah boleh, dicat hitam nggak boleh. Ya, yang saya paham dicat merah boleh, dicat hitam tidak boleh.
dan cat hijau juga boleh. Cat coklat boleh, cat hitam yang tidak boleh. Sudah? Ada lagi? Ya. Kita lanjutkan tentang uban ini. Sebagaimana hadis Umar Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantafus syaiba fa innahu nurul muslim. Jangan cabut uban karena dia adalah cahaya bagi seorang muslim. Ma min muslimin yushayyibu syaibatan fil islami. Tidaklah seorang muslim yang tumbuh di kepalanya satu uban di dalam Islam illa kataballahu lahu biha hasanah, ya, kecuali Allah tuliskan untuknya satu kebaikan. Wa rafa'ahu biha darajah, dan Allah angkat baginya satu derajat. Wa khatta anhu biha khati'ah, dan Allah hapuskan satu dosa darinya. Satu uban, 3 faidah. Satu pahala, diangkat derajat, dan diampunkan satu dosa. Ya, ini penting. Kita bicara uban yang normal, ya. Uban yang normal, tumbuh normal. Tapi kalau tumbuh karena memang gennya berbeda, tidak bagian daripada itu. Ya kan ada kita di antara begitu, ya, ada gennya yang memang berbeda sehingga tumbuh sebelum waktunya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kunna nakrahu an yantaffar rajulu asy-syi'rata al-bayda min ra'si wa lihyatihi." Kami membenci lelaki yang sengaja mencabut rambut putih dari kepala dan janggutnya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-9, taghyirus syayb bil hana'i wal humrah was safra wa nahwuhuma. Ini tadi yang dikatakan Bunda tadi. Kita bahas sekarang. Yaitu merubah warna uban dengan henna. Henna atau henna, ya? Oke, henna. Atau cat merah. Atau cat kuning dan yang lainnya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal yahuda wan nasara la yasbighuna fa khalifuhum." Sungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mengecat rambutnya, maka berbedalah dari mereka. Hadis riwayat jamaah. Dan dalam hadis Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi hadha syaiba al-hana'u wal katmu." Rawahu al-khamsah. Sesungguhnya warna yang terbaik yang kalian rubah dengannya uban kalian adalah warna henna dan warna-warna yang semisal tumbuhan. Kalau di sini diterangkan atau diwarnai dengan warna yang alami dari tumbuhan, ya, yang warnanya bisa sampai menjadi merah, rambut atau janggutnya menjadi merah. Makanya saya yakin Bapak Ibu yang pernah haji umroh, nah itu pemandangan itu nggak heran kalau kita lihat di sana. Orang-orang Pakistan, India itu pakai, ya, warna itu biasa. Ya, padahal umurnya sudah sepuh-sepuh. Kalau di sini kira-kira ada begitu gimana, Pak? Saya bilang gini, "Bang, mau nikah lagi, wah." Wa qad warada ma yufidu karaha khitab wa yadhharu anna hadha ma yakhtalifu bi ikhtilafi sin wal 'urf wal 'adah.
Walau demikian ada perbedaan pendapat dalam masalah warna ini ya. Tetapi kembali hal tersebut pada kebiasaan kita. Ya, kira-kira kalau kebiasaan kita itu bagaimana bagaimana condongnya seperti apa? Yang pastinya warna yang lumrah digunakan. Maka boleh kita gunakan. Adapun warna yang tidak lumrah itu yang tidak boleh digunakan. Monggo Bunda. Ya. Haram. Ya. Ya, tato dimanapun tato haram hukumnya. Tato dimanapun yang ditato haram hukumnya. Mau di alis, mau di badan, mau di kepala haram hukumnya. Ya. Mencukur alis itu dalam agama dilarang. Kalau mencukur saja dilarang, mencabut. Walaupun beda, efek yang paling bahaya itu mencabut bulu alis. Itu paling bahaya daripada mencukurnya. Mencukurnya aja dilarang, apalagi mencabutnya. Kenapa dilarang? Kalau kita ambil kajian ilmiahnya, alis itu satu-satunya rambut yang akan menahan masuknya keringat langsung ke mata. Jangan main-main dengan alis, ya. Jangan main-main dengan alis. Oleh karena itu, apapun ceritanya, ya, alis itu juga harus dirawat. Makanya ada sunnah bahwa memakai minyak rambut itu juga bagian rambut-rambut kita yang di daerah kepala disunnahkan diminyakin. Ternyata kalau itu diminyakin nampak lebih awet muda, Pak. Karena lebih kemilau dia. Ya. Dan saya baca itu dalam adab-adab Islam sehari-hari. Nah, itu penting. Tetapi memang dicukur ataupun dicabut dilarang dalam agama. Kecuali ada memang hubungannya dengan kesehatan. Tetapi kalau sekedar yang tidak harus iya, harus nggak begitu? Kan nggak harus ya. Saya rasa bapak-bapak yang mencintai ibunya dulu itu, ya, istri-istri dulu yang sekarang ini, dulu tidak pernah melihat calon istrinya mencukur alis. Iya, Bu. Benar. Mungkin kalau tahun cukur alis nggak jadi, Pak, ya. Sunnah yang ke-10 adalah at-tatayyub bil miski wa ghairihi min at-tib alladhi yasurru an-nafsa wa yas'u as-sadra wa yunabbihu ar-ruh wa yub'atsu fil badani nashatan wa quwwah. Menggunakan parfum. Ya, menggunakan parfum. Ya. Parfum apa saja, ya, baik itu parfum misk atau lain sebagainya yang membahagiakan jiwa. Perhatikan. Melapangkan dada, menumbuhkan semangat dalam diri, serta membuat membuat kita lebih bahagia. Ya, Pak, perhatian Bapak Ibu, ya. Dan memang itu luar biasa itu. Pakai parfum itu enggak main-main. Sampai-sampai kalau kita tahu Imam Abi Hanifah itu menghabiskan uangnya 1/3 dari hartanya untuk minyak wangi. Dan memang Imam Abu Hanifah salah satu imam yang kaya dia. Ketika ditanya,
Ketika ditanya, Imam Hanifah, nggak mubazir. Apa kata beliau? Emangnya saya pakai parfum untuk siapa? Saya pakai parfum untuk Allah, katanya gitu. Saya pakai parfum untuk Allah. Apa kata beliau? Mereka yang berinfak dengan tujuan ibadah kepada Allah sama dengan berinfak untuk Allah dan Rasul. Gitu ya. Nah, maka berbeda itu dia. Berbeda kalau kita niatkan itu yang lain. Hari ini kita kira-kira kalau pakai parfum kemana Pak Bu? Kemana? Ke mall, nggak ada tujuan, nggak jelas. Ya, ke pesta, ke kantor. Pernah nggak sih kita berpikir saya harus tampil keren ke masjid? Ya, pakai parfum terbaik, bajunya baru, jangan second. Ya. Kemudian apa? Saya harus tampil fresh. Kalau selama ini kita ke kantor, sebelum ngantor mandi, cobalah kita usahakan sebelum sholat subuh mandi. Mau kemana? Mau ke masjid. Kan gitu. Mau kemana? Mau ke kantor. Nggak keren amat sih mandi mau kantor. Mau kemana? Mau ke masjid. Baru keren namanya itu. Hari ini kita nggak begitu kita. Kita lebih memilih paras kita bagus di hadapan manusia, ya. Tidak seperti kita menginginkan paras kita sebaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini penting kita pahami dengan baik. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Sungguh yang paling kucintai di dunia ini, dari dunia ini adalah wanita dan minyak wangi, dan dijadikan oleh Allah untukku, ya, salat sebagai penyejuk hati. Ini penting kita tanamkan juga ini, salat sebagai penyejuk hati kita. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Dan hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'arada 'alaihi thib fala yarudduhu." Barang siapa yang dikasih parfum, ya kan biasa kita itu di beberapa tempat itu ada orang pakai parfum begini kan, mana tangannya? Ya, mana tangannya diginiin. Ya. Fala yaruddu, jangan ditolak. Kalau ada orang kasih parfum jangan ditolak, tetapi boleh ditolak kalau pakai ihram. Ya. Kalau kita pakai ihram, ada orang ngasih parfum, jangan diambil, nanti ihramnya kena dam kita nanti, ya. Karena nggak boleh pakai parfum. Fa innahu khafiful muhmal tibur raihah. Karena sungguhnya yang paling yang paling membuat kita itu nyaman adalah harum yang semerbak. Kalau kita udah cium harum, wah enak kita. Ya, apalagi ibu-ibu kalau selalu harum di rumah, yakin saya, ya bapak-bapak nggak mau keluar kemana-mana itu. Ini masya Allah, sebelum nikah harumnya bukan main, setelah nikah harumnya dua, bau masakan dan bau. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil misk." Jadi ada parfum namanya misk, ya, khitamuhu misk, ya, penutup yang baik atau harum yang baik. Wa huwa atyabut tib. Dan misk itu adalah parfum yang terbaik. Kalau kita ke Saudi, ada parfum harganya 100 real, 200 real. Misk ini bisa sampai 1000 real per cc-nya. Ya. Kalau 1000 real berapa itu, Pak? Berapa harganya itu? Ya segitulah ya kurang lebih. Dari Nafi dia berkata bahwa Ibnu Umar yastajmiru bil alwa ghairu muqtaratin wa bi kafurin yatrahu ma'al alwa wa yaqul hadza kana yastajmiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar yastajmir itu mengharumkan tubuhnya dengan kayu yang dibakar.
Ya, biasa orang-orang itu kalau kita bilang sekarang dupa. Tapi dupanya itu berbeda dengan dupanya orang Arab. Kalau dupanya orang Arab itu kita cium enak kita, nyaman kita. Ya, berbeda dengan yang kita tahu sekarang. Nah, kata Ibnu Umar bahwasanya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengharumkan tubuhnya dengan alwah. Alwah ini kayu harum itu. Saya pernah bertanya tentang harga kayu itu di Saudi. Harganya antara 1.000 sampai 3.000 dinar satu bungkusnya. Masya Allah, saya bilang ini kalau macam kita ini susah sanggup untuk membuat itu. Tapi di masjid-masjid kaum muslimin di sana rata-rata dibuat itu supaya orang-orang nyaman betah di masjid. Kalau seandainya kita tidak bisa membuat itu, maka setidaknya jangan sampai putus parfum di masjid kita. Setiap orang masuk masjid, yang pertama kali dirasakannya apa? Ketenangan. Wah, enak banget masjidnya. Ya. Masuk sini nyaman, dia sholat dia nyaman. Jangan sampai masuk masjid, masuk hotel lebih nyaman daripada masuk masjid. Nah, ini penting Bapak Tamir untuk mempersiapkannya. Ya Pak ya. Demikian untuk hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca alhamdulillah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahil alamin, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.